Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film klasik berjudul Rabbit. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Pada adegan pembuka, kita diperkenalkan pada seorang wanita introvert dan pemalu bernama Rose Miller, yang bekerja di sebuah lembaga mode. Dia ingin mengejar mimpinya untuk menjadi perancang busana yang hebat, namun, dia sering dikritik oleh atasannya, Gunther dan juga rekan-rekannya. Untungnya, dia memiliki rekan kerja yang mendukung bernama Chelsea yang bekerja di organisasi yang sama, yang mendukung Rose dengan cara apapun yang dia bisa. Chelsea sudah seperti saudara perempuannya sendiri karena keluarganya yang membesarkan Rose setelah orang tuanya meninggal dunia. Suatu hari, saat sedang bekerja, Rose naksir fotografer, Bret Hart mendekatinya dan terlibat dalam percakapan. Entah dari mana, dia memintanya untuk menjadi teman kencannya untuk pesta malam itu. Meskipun awalnya merasa gugup, Rose menerima ajakan tersebut. Setelah itu, ia berbagi berita ini dengan Chelsea, yang terlihat sangat bahagia untuknya. Chelsea kemudian membantunya mempersiapkan diri untuk pesta tersebut, memastikan bahwa ia terlihat memukau. Kemudian, di pesta itu, Rose dan Bret berbagi impian mereka masing-masing. Bret bercita-cita menjadi seorang jurnalis foto, sedangkan Rose bertekad untuk menjadi perancang busana. Setelah beberapa saat, Bret pergi untuk mengambilkan minuman dan sampai saat itu, Rose pergi ke kamar kecil. Saat berada di bilik kamar mandi, secara tidak sengaja ia mendengar dua orang model sedang bergosip tentang dirinya. Mereka mengungkapkan bahwa Chelsea sebenarnya telah mengatur kencan untuk Rose karena kasihan. Marah dengan pengungkapan ini, Rose menghadapi Chelsea, yang bersikeras bahwa dia hanya ingin membantu. Namun, Rose menolak permintaan maaf tersebut, dan menyatakan bahwa dia tidak lagi menginginkan amal tersebut. Dia kemudian pergi dengan skuternya dengan marah, hanya untuk mengalami kecelakaan traumatis di jalan. Dalam adegan berikutnya, Rose terbangun di ranjang rumah sakit dengan wajah diperban. Dokter memberitahunya bahwa wajahnya, terutama rahangnya, mengalami cacat permanen akibat kecelakaan itu, dan dia tidak akan bisa membuka mulutnya selama beberapa minggu. Ketika Rose akhirnya melihat wajahnya di cermin, dia diliputi ketakutan. Sebagian besar wajahnya tampak hilang. Hal ini membuatnya sangat terpukul, karena impian seumur hidupnya untuk menjadi perancang busana yang sukses kini telah hancur. Terlepas dari itu, Chelsea entah bagaimana berhasil menghiburnya, dengan menekankan bahwa ia masih hidup, yang merupakan hal terpenting untuk dipertimbangkan. Beberapa hari kemudian, Rose keluar dari rumah sakit, dan Chelsea membawanya ke rumah untuk memberikan dukungan emosional selama masa pemulihan. Terlepas dari kehadiran Chelsea, Rose tetap merasa tertekan dan sering meneteskan air mata saat melihat bayangannya di cermin. Seiring berjalannya waktu, Rose berusaha beradaptasi dengan keadaan barunya, namun luka di wajahnya terus mengganggunya. Setiap kali dia makan, dia harus memblender makanannya terlebih dahulu dan kemudian menyuntikkannya ke dalam mulutnya. Selain itu, ia juga harus menggunakan karton dan spidol sebagai alat komunikasinya dengan orang lain. Suatu hari, ketika sedang membuka emailnya, Rose menemukan sebuah undangan dari Buraf Institute, yang memperkenalkannya pada konsep transhumanisme. Ideologi ini mengeksplorasi gagasan bahwa manusia dapat melampaui keterbatasan fisiknya melalui sains. Selain itu, institut ini memberikan tawaran kepada Rose, menjanjikan perawatan medis gratis seumur hidup dengan imbalan menjadi subjek dalam prosedur eksperimental mereka. Setelah mengetahui kesempatan ini, Rose memutuskan untuk mengunjungi Buraf Institute keesokan harinya, dengan harapan dapat menemukan solusi untuk wajahnya yang cacat. Di sana, ia menjalani pemeriksaan oleh Dr. William Buraf, yang menjelaskan bahwa mereka berencana untuk meregenerasi tubuh dan penampilan fisiknya dengan menggunakan proses manipulasi sel punca eksperimental. Meski awalnya ragu dan takut, Rose akhirnya menyetujui prosedur yang tidak biasa tersebut. Keesokan harinya, proses eksperimen berlangsung. Petugas medis, yang mengenakan jubah merah tua, melakukan operasi, menempelkan zat seperti jeli pada luka Rose. Setelah semuanya selesai, dia dipindahkan ke ruang rawat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Selama periode ini, Bret mengunjungi klinik untuk menemui Rose, tetapi sebelum pertemuan mereka, dia disingkirkan oleh Dr. William untuk diskusi pribadi. Beberapa jam kemudian, Rose terbangun dan menemukan wajahnya terbungkus perban, seperti sebelumnya. Dia segera pergi ke depan cermin dan membuka perbannya, hanya untuk menyaksikan kejutan yang luar biasa. Wajahnya telah pulih sepenuhnya, dan dia sekarang tampak lebih cantik dari sebelumnya. Dia sangat gembira melihat kulitnya yang bercahaya, dan terlebih lagi, dia tidak memerlukan perban lagi. Setelah itu, ia berjalan keluar menuju kolam renang, dan bertemu dengan seorang aktor televisi bernama Dominic Danvers. Dia mendekatinya, dan tiba-tiba mulai menciumnya. Tindakan itu begitu intens sehingga Dominic mulai mengeluarkan darah dari bibirnya. Merasa bersalah, Rose buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Keesokan harinya, ia menceritakan pengalamannya kepada Dr. William, tetapi ia menegaskan bahwa itu hanyalah halusinasi, kemungkinan berasal dari efek samping operasi. Dokter kemudian meresepkannya dengan berbagai obat dan campuran protein dengan peringatan bahwa hal itu mungkin membuatnya merasa mual, pusing, dan mengalami halusinasi yang jelas. Dengan segala sesuatunya yang kini berada di tempat yang semestinya, Rose keluar dari klinik. Dia mengumpulkan barang-barangnya dan berjalan ke arah Chelsea, yang tercengang dengan perubahannya. Pada adegan berikutnya, Rose yang percaya diri mulai mengabdikan dirinya pada hasratnya sebagai perancang busana. Kreativitas dan kinerja profesionalnya tampak meningkat secara signifikan, memungkinkannya untuk membuat desain pakaian yang luar biasa.
Saat bekerja, ia mengingat kembali penghinaan masa lalu yang ia alami dari atasan dan koleganya, dan menggunakan kenangan ini sebagai faktor motivasi untuk menjadi lebih baik. Suatu hari, Brad mengunjungi Rose dan langsung terkejut dengan perubahannya yang mencolok. Dia menawarkan permintaan maaf atas kejadian sebelumnya dan mengajaknya kencan lagi. Namun, Rose, yang masih kesal, menolak ajakannya. Malam harinya, dia dan Chelsea memutuskan untuk bersantai di sebuah bar. Di sana, mereka secara tak terduga bertemu dengan Gunther, yang terkejut dengan penampilan baru Rose. Gunther bertanya tentang pakaiannya, dan Rose dengan bangga mengungkapkan bahwa itu adalah rancangannya sendiri. Terkesan, dia mengundangnya untuk kembali bekerja dan berkolaborasi dalam koleksi barunya. Setelah itu, para gadis menikmati minuman dan menari, hingga Rose menarik seorang pria keluar dan mulai bermesraan dengannya. Pada saat ini, dia berubah menjadi sangat agresif dan mulai menggigit dan menganiaya pria tersebut. Rose kemudian tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya, percaya bahwa ini juga merupakan halusinasi. Adegan kemudian berpindah ke Dominic, yang sedang berada di tengah-tengah syuting film. Dia terlihat semakin gelisah dan menunjukkan perilaku yang tidak menentu terhadap rekan kerjanya. Agresivitasnya segera naik ke titik puncak di mana ia menyerang seorang aktor junior dengan kasar, menggigit wajahnya dan merobek-robek dagingnya. Di sisi lain, Rose sedang bekerja di apartemennya ketika dia mengalami sakit perut yang menyiksa. Dia berusaha menahannya tetapi akhirnya pingsan di lantai, membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah bangun beberapa saat kemudian, dia bergegas ke lemari es dan meneguk protein shake yang disediakan oleh dokter, namun, rasa laparnya terus berlanjut, dan dia mengembangkan keinginan yang kuat. Akibatnya, dia mengambil sepotong daging mentah dan mulai menjilat darahnya. Malam harinya, Rose berkeliaran di jalanan dan bertemu dengan seorang pria bernama Billy, yang diusir dari klub malam oleh para tukang pukul. Dia mendekatinya dan meminta tumpangan. Billy setuju dan mengizinkannya masuk ke dalam mobilnya. Rose kemudian berpura-pura berniat menciumnya namun malah menggigit lehernya dan mulai menghisap darahnya. Keesokan paginya, dia terbangun di apartemennya dan menemukan darah di tangannya, serta mantel yang sama dengan yang dia kenakan pada malam sebelumnya. Hal ini membuatnya menyadari bahwa pengalaman yang dia yakini sebagai halusinasi mungkin benar-benar terjadi. Pada adegan berikutnya, kita melihat aktor junior, yang telah dirawat di rumah sakit karena gigitan Dominic. Terlihat jelas bahwa gigitan tersebut telah menyebabkan dia terinfeksi dengan suatu virus, karena dia tiba-tiba menjadi agresif dan menyerang seorang perawat di rumah sakit. Dia menggigit jari-jari perawat tersebut dan terus menyerang staf rumah sakit lainnya yang berusaha menghentikannya. Sementara itu, Rose mengunjungi Dr. William untuk menceritakan tentang keinginan darah yang tidak biasa, sakit perut, dan mimpi-mimpi yang jelas. Dia khawatir bahwa dia mungkin perlahan-lahan berubah menjadi monster. Namun, dokter meyakinkannya bahwa pertemuannya dengan kekerasan hanyalah halusinasi belaka. Dia juga menjelaskan bahwa perubahan selera makan adalah hasil dari transformasi, dan normal baginya untuk mendambakan hal-hal yang berbeda. Dengan jaminan ini, Rose pergi bekerja, di mana Gunther mengevaluasi sketsa barunya, yang tampak gelap dan menyeramkan. Yang mengejutkan, dia terkesan dengan sketsa-sketsa tersebut dan memilih satu sketsa untuk menjadi pusat perhatian dari koleksinya yang akan datang. Kemudian, Brad mendekati Rose sekali lagi, mencari kesempatan lain untuk berkencan. Kali ini, Rose setuju, dan mereka makan malam di sebuah restoran. Selama percakapan mereka, Rose tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres di dalam mulutnya. Dia permisi ke kamar mandi dan, saat bercermin, dia menemukan sebuah gigi yang tumbuh di bawah lidahnya. Hal ini membuatnya takut, jadi dia memutuskan untuk pergi. Tepat sebelum kepergiannya, seorang pria secara acak masuk ke dalam restoran dan mulai menyerang Rose. Dalam upaya untuk menyelamatkannya, Brad menarik pria itu dan memukul kepalanya beberapa kali dengan alat pemadam kebakaran. Keesokan paginya, Rose terbangun dari mimpi buruk di mana dia melihat dirinya berubah menjadi entitas yang mengerikan. Untuk menenangkan dirinya, dia memutuskan untuk mengonsumsi lebih banyak protein shake. Pada satu titik, botol protein terlepas dari tangannya, dan memperlihatkan bahwa isinya terdiri dari darah. Dengan panik, Rose mencoba menelpon Dr. William, namun tidak dapat menghubunginya. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum berangkat kerja. Setibanya di sana, Gunther memuji desain Rose dan memilih Chelsea untuk menjadi modelnya, yang membuat mereka sangat senang. Kembali ke rumah sakit, dua dokter dari Pusat Pengendalian Penyakit bernama Elliot dan Riley mendiskusikan wabah pandemi di kota dan mengasumsikannya sebagai virus rabies. Riley berspekulasi bahwa virus yang bermutasi tersebut mungkin terkait dengan Dominic, yang kini dikurung di tempat tidurnya karena perilakunya yang kasar. Namun pada kenyataannya, Dominic terinfeksi oleh gigitan Rose saat mereka berciuman di kolam renang. Ketika virus terus menyebar ke seluruh kota, banyak pasien yang dirawat di rumah sakit. Dalam upaya mengendalikan wabah, Riley memutuskan untuk memberikan vaksinasi kepada mereka yang tidak terinfeksi dan mengisolasi mereka yang terinfeksi. CDC juga mengeluarkan peringatan darurat kepada warga, mendesak mereka untuk tetap tinggal di rumah dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala. Terlepas dari wabah virus, Gunther tetap bertekad untuk melanjutkan peragaan busana yang sangat dinanti-nantikan. Hasilnya, para hadirin berkumpul untuk acara tersebut, tetapi Chelsea tampaknya tidak ada. Rose berusaha menghubunginya, namun tidak bisa menghubunginya. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Dr. William, yang memintanya untuk datang ke klinik. Sebagai tanggapan, Rose memberitahunya bahwa dia tidak bisa melewatkan peragaan busana dan baru bisa datang besok. Setelah beberapa saat, Chelsea tiba di tempat acara, tetapi tangannya tampak telah digigit oleh seseorang yang terinfeksi. Akibatnya, ia mulai menunjukkan kegelisahan, seperti yang terjadi pada Dominic sebelumnya. Terlepas dari kondisinya,
Chelsea berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan ketenangannya. Sementara itu, Ross berada di luar venue, berusaha untuk menghubungi Chelsea. Pada saat yang sama, dia kembali mengalami sakit perut yang hebat. Beberapa orang yang lewat memperhatikannya, tetapi mereka malah merekamnya alih-alih menolong. Beberapa saat kemudian, tentakel aneh muncul dari tubuh Ross dan menyerang salah satu pengamat. Saat itu, Brad muncul dan menaklukkan penonton lainnya sebelum datang membantu Ross. Dia secara profesional mengendalikan tentakel tersebut, memberikan suntikan kepada Ross, dan membawanya ke dalam tempat pertunjukan. Pria yang baru saja diserang tentakel tersebut, bangkit seperti zombie dan masuk ke dalam tempat pertunjukan. Setelah beberapa saat, Ross mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi dia tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi. Brad mendesaknya untuk pergi ke klinik, tetapi dia bersikeras menolak untuk pergi sebelum melihat gaunnya menutup pertunjukan. Meskipun merasa lemah dan tidak tenang, Ross bergabung dengan Gunther di antara para penonton. Tak lama kemudian, peragaan busana dimulai, dan para model berjalan di atas panggung satu persatu. Chelsea, yang kini terinfeksi virus, berjalan keluar dengan mulut penuh darah. Dia langsung menuju ke arah Gunther dan menggigit lehernya sebelum menghisap darahnya. Tidak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian dan menembak mati Chelsea. Ross sangat terpukul dengan kejadian mengerikan ini, namun Brad berhasil membawanya ke klinik. Sesampainya di sana, Brad memberitahu Dr. William bahwa situasinya semakin tidak terkendali, namun sang dokter bersikeras bahwa ia bisa mengatasinya. Ross, yang berjuang untuk memahami kekacauan ini, menyalahkan dirinya sendiri dan khawatir bahwa dia yang memulai epidemi virus. Pada titik ini, dia yakin bahwa semua halusinasi yang dialaminya adalah nyata. Meskipun demikian, Dr. William menegaskan bahwa dia dapat menyembuhkan kematian melalui Ross. Dia kemudian mengunci pasangan itu di sebuah ruangan, dan memantau mereka melalui panel kaca. Pada saat itu juga, sang dokter mengungkapkan bahwa ia menyewa Brad untuk mengawasi Ross di luar klinik. Brad menyetujui hal ini karena transformasi Ross akan memberikan cerita yang bagus untuk foto jurnalistiknya. Mendengar hal ini, gadis malang itu merasa dikhianati untuk sekali lagi, meskipun Brad masih berusaha untuk membenarkan tindakannya, dengan menyatakan bahwa dia melakukannya untuk melindunginya. Tak lama kemudian, Dr. William mengaktifkan sebuah tombol, melepaskan semprotan darah ke Brad. Hal ini sangat menggoda Ross, dan meskipun ia telah berusaha keras untuk mengendalikan diri, ia akhirnya menewaskan Brad dengan tentakelnya. Setelah tindakan tragis tersebut, Ross mengambil pisau dan melakukan hal yang tidak terpikirkan. Sementara itu, laporan berita menyatakan bahwa wabah telah diatasi, dan semua subjek yang terinfeksi telah disuntik mati. Ternyata para pejabat gagal mengidentifikasi penyebab spesifik dan hanya mengklasifikasikan ulang epidemi tersebut sebagai wabah flu. Pada adegan terakhir, kita melihat Dr. William menyiapkan larutan protein darah segar dan sepiring daging mentah, yang ia bawa untuk Ross. Dia masih hidup. Ternyata dokter telah menghidupkannya kembali dengan mengulangi terapi manipulasi sel punca. Ross menggedor-gedor pintu kaca dengan marah, menyatakan bahwa dokter itu tidak bisa berlaga seperti Tuhan. Namun, sang dokter hanya diam sambil memasang senyum jahat di wajahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.